Setelah kami ada segini cek. Ya senang sekali Bapak Ibu hari ini bisa memberikan kami kesempatan dalam hal ini mungkin kalau secara kampanye itu memang ada tugas namanya sesi berbagi ya. Jadi kami sangat berterima kasih karena dengan adanya kegiatan ini berarti Bapak dan Ibu memang mensupport kami di dalam kegiatan guru penggerak ini, dan mudah-mudahan seperti tadi yang sudah Bapak sampaikan juga nanti rekan-rekan menyusul juga menjadi CGP dan merasakan bagaimana proses pendidikan, karena di sini kita prosesnya adalah PGP pendidikan guru penggerak dan kami adalah CGP, jadi masih calon guru penggeraknya nanti kalau sudah di wisuda gitu ya. Jadi terima kasih sekali lagi di sesi berbagi ini memang kami ditugaskan untuk membuat pertemuan seperti ini yang isinya akan berbagi dengan Bapak Ibu. Sekali lagi kami tidak menggurui karena kebanyakan sebetulnya Bapak Ibu itu sudah tahu, sudah mempraktikkan, tapi mungkin adanya di pengetahuan gitu ya. Kita sudah melaksanakan apa yang ada, termasuk mungkin salah satunya yang kemarin itu pembelajaran diferensiasi itu sebetulnya sebelum adanya istilah diferensiasi itu kita sudah melakukan gitu. Apalagi guru-guru yang memang sudah lama dalam mengajar gitu ya, menjadi guru. Cuma itu adanya di pengetahuan. Ketika kita naikkan menjadi ilmu yang ada dasarnya, yang tersusun secara sistematis, nah itu berarti kita mencoba mengupgrade lah. Karena kalau pengetahuan doang kadang kita sulit untuk menuangkan ke dalam tulisan dan lain sebagainya. Tapi sekarang sudah ada ternyata dasarnya dan kita baru ngeh, oh ini mah sudah sering dilakukan, tapi ternyata secara teori itu juga sudah ada gitu. Jadi kita tidak sulit untuk menuangkan ke dalam karena bentuk tulisan, atau kalau kita kan dituntut juga untuk bikin kayak perencanaan pembelajaran. Kalau dulu kan di dalam RPP atau modul belajarnya tidak mungkin ada istilah pembelajaran berdiferensiasi ya. Padahal kita sudah melakukan gitu. Tapi tidak ada istilahnya karena memang batasnya ada di pengetahuan, apa yang kita tahu, apa yang kita cari gitu. Tapi kalau sudah dalam ilmu berarti sudah tersusun secara sistematis. Nah, sesi berbagi ini nanti akan dibagi dua karena materinya cukup banyak. Yang materinya itu ada 6, tiga ewang lah ya dengan pengalaman. Nanti ini satu modul dan di sini maaf bukan modul 14 tapi modul 1.4 itu mengenai budaya positif. Mungkin bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. 3 materi yang saya akan sampaikan, yang saya akan bagikan ke Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Tentunya setiap Bapak dan Ibu itu punya pemahaman tersendiri mengenai apa itu makna dari disiplin dan juga punya pemahaman sendiri terhadap nilai-nilai yang sudah Bapak dan Ibu kerjakan. Tapi di sini ada batasannya, itu nilai-nilai kewajiban yang universal. Artinya dimanapun dia akan dipanjol atau ditampilkan, nilai itu bisa diterima tanpa memandang rasnya apa, sukunya apa. Mungkin kalau orang Sunda punya kebiasaan A, nilainya memang sehari-harinya A. Ketika kita ke daerah lain, itu ternyata berbeda. Jadi kan tidak universal, gitu kan? Tapi kalau di sini nilai-nilai keberagaman yang dibahas itu yang universal. Dimanapun kita berada, itu masih bisa kita tampilkan, gitu ya. Kenapa kita harus membahas yang seperti ini? Karena kita yang mempersiapkan di generasi selanjutnya. Kita yang mempersiapkan anak-anak kita yang belum tentu mereka akan diam di Nalindung. Bisa jadi kan mereka ada yang sudah ke luar negeri, ada yang kemana dan sebagainya. Kita yang mempersiapkan. Oke. Di sini kalau dulu tuh ada yang namanya kontrol teori. Kontrol teori itu dirumuskan oleh seorang psikiater namanya Dr. William Glasser. Di dalam kontrol teori yang berikutnya berkembang menjadi choice theory. Nah di sini juga ada yang disebut dengan ilusi. Nah, ilusi apa sih? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Seakan-akan kita itu bisa gitu mengontrol mereka. Seakan-akan mereka itu memang benar-benar di bawah komandonya kita lah sebenarnya.
dia membiarkan, hanya ketika dia membiarkan orang lain untuk masuk ke dalam dirinya, untuk mengontrol dirinya. Tapi ketika dia tidak membiarkan alias menutup, dia tidak bisa kita kontrol. Makanya disebut ilusi, seakan-akan kita tuh percaya, oh anak kita nurut gitu sama kita. Disuruh A, disuruh B juga dia tetap melaksanakan. Itu sebenarnya ilusi itu. Karena sebenarnya yang bisa memerintah diri sendiri itu ya dirinya sendiri, bukan orang lain. Kalau dia menutup, maka dia tidak bisa dikontrol oleh siapapun. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kalau kita menganggap ketika kita memberikan sebuah penguatan positif, wah pasti ini penguatan positifnya itu bisa diterima oleh si anak tersebut. Lama-kelamaan si anak itu akan mencari nilainya sendiri gitu. Apakah memang dia itu berbuat karena penguatan yang kita berikan, atau memang dia berbuat karena dia punya nilai, gitu. Makanya proses perubahannya ini ada di level paradigma. Bagaimana kita memandang seorang pelajar atau siswa atau peserta didik itu sebagai seorang individu yang utuh. Nah itu nanti ke arah sana. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah ini juga yang terkadang lupa untuk bukan lupa mungkin, yang terkadang kita lakukan. Seakan-akan kita ketika mengkritik orang, kita membuat mereka merasa bersalah dengan apa yang dilakukan, itu seakan-akan akan membuat mereka lebih baik. Padahal bisa jadi ketika kita mengkritik orang, mengkritik siswa tersebut merasa dirinya tuh, oh saya tuh kok gini-gini amat, saya tuh orangnya misalkan bodoh, misal, atau saya tuh orangnya terbelakang, tidak bisa adaptasi dengan lingkungan. Makanya hati-hati dengan kritik dan istilahnya disebut penguatan. Karena hanya ilusi aja seakan-akan kita bisa menguatkan karakter. Ini emang agak kebahas ya Pak? Cek. Ya, agak ngedumung ya? Tapi jelas sekali. Enggak takutnya itu. Ini mohon maaf, ini lupa dihapus tanpa education. Yang bawahnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah terkadang kita memposisikan itu bahwa kita itu bisa aja memaksa anak-anak untuk sesuai dengan apa yang ingin kita inginkan. Bahkan tidak jarang bukan hanya interaksi antara kita dan peserta didik, apalagi interaksi antara kita dengan guru sejawat atau rekan sejawat. Kita tidak bisa memaksakan satu hal gitu. Makanya kalau di pembelajaran orang dewasa ada bagian orang dewasa itu harus punya alasan kenapa mereka harus melakukan itu. Gitu. Nah, ini adalah ilusi-ilusi yang disebut dengan choice theory yang yang dikeluarkan oleh Dr. William Blaser. Nah, di sini juga seorang Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan atau sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku. Tapi bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi yang kita ubah itu bukan hanya kebiasaan-kebiasaan kecil, tapi paradigma berpikir yang baru. Jadi kalau Bapak tadi membahasnya install ulang. Kalau install ulang itu yang lama yang sudah terinstall itu ya kita simpan dulu gitu. Kita cobain dulu menginstal dengan program-program yang baru, termasuk paradigma berpikir bagaimana kita memandang anak didik kita itu seperti apa. Bagaimana kita bisa menghargai mereka punya pemikiran, mereka punya motivasi sendiri dan lain sebagainya. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas yang ada di dalam, tentunya kalau di sini kehidupan kita sehari-hari dalam melakukan proses pembelajaran. Gitu. Jadi sebetulnya sebelum ini harusnya ada itu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang memang belum sempat tersampaikan karena pada waktu itu ada halangan. Jadi tokoh pendidikan nasional kita itu Ki Hajar Dewantara sudah mempunyai paradigma berpikir tentang bagaimana proses pendidikan itu berlangsung sejak dulu. Ada yang namanya kodrat zaman, Bapak Ibu. Ada yang namanya kodrat alam. Kodrat alam itu ketika kita melihat peserta didik sebagai anggota dari masyarakat di Nyalindung. Nyalindung punya budaya, Nyalindung punya kebiasaan. Itu kodrat alam di mana mereka
meninggal. Kodrat zaman Bapak Ibu ini menyesuaikan dengan zamannya kita. Tentunya zaman itu kan berubah setiap saat, setiap waktu. Dan ketika zaman berubah, artinya akan ada perubahan dari peserta didik yang kita ajar. Nah, dua itulah yang akan mengantarkan. Jadi kita itu posisinya Bapak Ibu sebagai tadi kita sering membahas kita itu posisi sebagai fasilitator, bukan lagi mentransfer ilmu, bukan lagi mentransfer materi. Karena kalau hanya materi, Google aja lebih banyak, itu YouTube aja lebih banyak. Bahkan mungkin ya anak-anak bisa jadi lebih nyaman ketika mereka nonton di YouTube, lebih paham, bisa jadi kan. Makanya kalau misalkan kita masih berputar dengan konten apa nih yang harus dikerjakan, maka kita akan ketinggalan sama anak-anak sekarang yang gadgetnya sudah lebih bagus, kuotanya mungkin lebih banyak, kita tidak tahu. Makanya kitalah yang mengarahkan. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah mendengar teori kertas putih, ya anak itu bagaikan kertas putih, kita yang melukis, kita yang memberikan warna gitu ya. Tapi ada lagi Bapak Ibu, satu lagi bahwa anak itu sebetulnya kertas yang sudah ada isinya, tapi masih buram. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah memberikan penguatan yang positif. Karena setiap orang, setiap pribadi itu punya kecenderungan untuk melakukan hal yang positif, dan juga mereka punya kecenderungan untuk melakukan hal yang negatif. Gitu. Tugas kita adalah bagaimana agar peserta didik kita itu yang menebalkan itu, yang tebal kita adalah hal-hal yang positifnya. Kita tidak mungkin anak itu tidak ada kekurangannya atau negatifnya, tidak mungkin. Karena semua manusia juga pasti ada kekurangannya. Tapi bagaimana di sini kita berperan sebagai orang yang bisa menebalkan sisi positif mereka. Tentunya sisi positif mereka berbeda dengan sisi positifnya kita ya. Mereka bisa jadi dalam hal keilmuan yang eksak itu tidak bagus, tapi bisa jadi di seninya bagus, atau di bagus lagi. Atau di minat yang lainnya itu lebih baik daripada minat di dalam eksaknya. Nah, ini adalah teori yang biasa kita gunakan di dalam pembelajaran, yaitu stimulus dan respon. Tapi tentunya kita juga kalau mau sedikit meluangkan pikirannya, ada teori lain yang dinilai lebih efektif dibandingkan dengan stimulus respon. Kayaknya kalau Bapak Ibu stimulus respon udah hafal ya di luar kepala. Ketika kita memberikan stimulus, maka respon dari peserta didik adalah A, gitu kan, stimulusnya A, responnya yang kita harapkan A. Tapi ternyata ada kontrol. Kalau kita bandingkan, yang pertama misalkan di dalam stimulus respon itu kita bagaikan kebutuhan kita itu sama, negara itu sama. Padahal kebutuhan setiap peserta didik itu berbeda, gitu ya. Kalau di teori kontrol kita mengenal bahwa realitas atau kebutuhan itu berbeda. Terus juga semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran atau sudut pandang yang berbeda. Terus juga apa? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sepandangan kita. Itu susah juga. Makanya kita berusaha memahami pandangan orang lain juga, gitu. Itulah kalau misalnya memang kira-kira Bapak Ibu bisa menilai sendiri mana yang kira-kira lebih cocok untuk diimplementasikan atau diadaptasikan dengan apa yang akan kita kerjakan. Terus juga di dalam stimulus respon itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi di dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Ketika anak melakukan hal A, mereka pasti punya motivasi, punya tujuan. Entah itu tujuannya kita nilai sebagai sesuatu yang positif atau negatif. Gitu. Makanya ini merupakan sebuah cara berpikir yang baru, gitu, paradigma yang baru. Bagaimana kita memandang peserta didik kita dalam hal ini. Yang selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya di stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Gitu. Terus juga apa lagi? Saya bisa mengontrol orang lain kalau di stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol Anda tidak bisa mengurus orang lain. Ya. Terus pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah ini biasanya
Ketika kita ngasih hukuman, kalau misalkan kita gagal, biasanya kita ngasih apa? Misalkan deadline, hukuman, denda atau apa gitu ya. Nah kalau misalkan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah itu mungkin yang harus dibuatkan itu di kolaborasinya. Kenapa? Karena kita bisa menghargai tadi bahwa setiap orang memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda dalam satu hal, apalagi dalam banyak hal. Dalam satu hal yang sederhana aja, setiap orang itu punya sudut pandang yang berbeda. Gitu kan? Kalau misalkan saya acungkan ini, orang banyak yang berasumsi ini apa sih? Ada yang bilang bawa pen cuma dibawa kemana-mana karena belum tahu dia. Ada yang bilang ini mau pointer laser yang biasa digunakan presentasi karena mungkin dia tidak pernah pakai. Itu dalam pandangan yang sederhana aja. Kalau misalkan apalagi peserta didik kita yang jumlahnya ratusan dengan karakter yang berbeda-beda. Berarti kita harus ada pendekatan lain yang kita lakukan agar kita bisa memahami bagaimana cara mereka berpikir terhadap proses pembelajaran yang kita sedang berlangsung gitu ya. Terus kalau di dalam stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah. Ketika kita bisa memaksakan kehendak, maka kita yang menang. Dan orang yang tidak punya daya untuk melawan, maka mereka kalah. Tapi kalau di dalam teori kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang, atau biasa kita sebut dengan win-win solution. Mana nih win-win solutionnya? Biar tidak ada pihak yang merasa bahwa dirinya kalah. Gitu ya. Oke, ini adalah teori kontrol yang tadi Dr. William Glasser. Nah, ketika mendengar kata disiplin, kira-kira apa sih yang ada di dalam benaknya Bapak dan Ibu? Kira-kira gitu kan. Tapi tidak perlu di itu. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan kata tertib. Dan memang biasanya juga kita menghubungkan bahwa orang yang disiplin adalah dia yang bisa melaksanakan kata tertib dengan baik. Ya, teratur dan kepatuhan terhadap sebuah peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu adalah hal yang berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru hukuman itu adalah salah satu yang paling harus dihindari. Kalau bisa diterapkan sama sekali atau tidak digunakan sama sekali hukuman. Oke. Nah, kita balik lagi ke pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ternyata sejalan katanya dengan pandangannya Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Dia menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasannya kenapa mereka mengikuti sebuah ajaran, mengikuti aliran, atau kenapa mereka harus percaya dengan apa yang kita sampaikan. Kita ngajar di depan, kenapa mereka harus menyaksikan atau fokus terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Sehingga motivasinya adalah motivasi intrinsik dari dalam dirinya, bukan motivasi dari luar. Motivasi mendapatkan penghargaan, motivasi ingin dipuji, nanti akan ada pembahasannya. Jadi disiplin itu bukan orang patuh terhadap aturan, saklek udah gitu doang. Ternyata enggak. Tapi ketika seseorang mau belajar, dia tahu bahwa dengan dia belajar, maka dia akan misalkan punya ilmu, punya pengetahuan yang akan bisa diterapkan di dalam masyarakat, atau dia punya bekal untuk dia melakukan studi ke yang lebih tinggi lagi. Jadi disiplinnya seperti itu. Nah, terkait dengan nilai kebajikan universal, ya ada banyak teori yang mengungkapkan, tapi di sini ada beberapa saja yang akan ditampilkan. Kalau yang kita gunakan di sini kan sekarang acuannya adalah profil pelajar Pancasila, di mana isinya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah ini adalah kata-kata sebetulnya belum dipecah lagi karena masih banyak keturunan-keturunannya di anak-anaknya. Tapi ini yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Dan nilai inilah yang kita harapkan ada di peserta didik kita, gitu kan. Tapi ternyata selain nilai ini juga banyak nilai-nilai kebajikan universal yang lainnya yang memang mungkin jarang kita berinteraksi dengan nilai-nilai tersebut dalam bentuk teori ya. Tapi kalau dalam bentuk prakteknya mungkin banyak.
Ini salah satunya di dalam IDEO Primary Years Program ada sikap murid. Sikap murid itu katanya diantaranya ada toleransi, hormat dan sebagainya sampai ke komitmen, ya. Terus juga ada 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Ada cinta Tuhan, kemandirian dan lain sebagainya. Nah, ini juga ternyata nilai kebajikan itu banyak sebetulnya gitu. Yang itu universal sifatnya. Kembali lagi tadi, yang memang bisa diterima oleh semua, tidak hanya oleh suku atau ras tertentu. Nah, itu tadi adalah mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Satu ya Bapak Ibu ya, masih ada 2 lagi. Yang kedua adalah mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan, lalu restitusi. Nah, ini adalah kalau hukuman dan penghargaan ya reward and punishment. Kita menyediakan reward dan kita menyediakan juga hukuman gitu untuk anak-anak yang tidak bisa mengikuti pembelajaran kita misal. Oke. Dalam bukunya Diana Dosen itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi seseorang untuk melakukan satu hal itu menurut Diana karena ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kenapa si A rajin sekolah? Karena dia itu menghindari hukuman misalkan dari orang tuanya. Karena kalau dia tidak sekolah itu pasti orang tuanya marah-marah atau tidak dikasih jajan misalnya. Kenapa si B ngerjain PR terus kalau kita kasih? Karena dia menghindari hukuman. Karena katanya kalau tidak mengerjakan PR maka disuruh berdiri di depan kelas misalnya dalam waktu yang lama. Itu adalah motivasi yang pertama. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ketika seorang individu melakukan sesuatu, dia itu mengharapkan ada imbalannya atau ada penghargaan lah, baik bentuknya verbal atau secara materi misalkan dari seseorang atau dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi levelnya lebih tinggi lagi ketika seseorang sudah tahu bahwa ada nilai yang berlaku di dalam kehidupan mereka. Itu berarti kan kita mau masuknya sejauh apa ke dalam pribadi dari peserta didik kita ketika mereka dituntut untuk mempunyai nilai. Bukan dituntut mungkinnya karena nilai itu akan kembali ke dalam pribadi mereka sendiri. Nah, itu adalah 3 motivasi dalam melakukan perilaku manusia atau perilaku yang dalam manusia menurut Dian Bos. Nah, sekarang yang tadi hukuman itu pertama dia itu sifatnya tidak terencana. Ada anak kesiangan, gurunya marah-marah, terus suruh anak itu lari keliling lapangan 3 keliling. Itu hukuman karena sifatnya tidak terencana, bersifat satu arah. Si penghukumlah yang menentukan apa yang harus dikerjakan oleh terhukumnya, gitu ya. Tanpa melalui suatu kesepakatan, tidak ada negosiasi kan ketika kita kasih hukuman. Pak jangan 3 keliling lah Pak, sampai 5 ya. Jarang kan, bisa apa nego lah. Jarang sekali, tapi langsung sok kamu lari keliling lapangan 3 keliling bisa. Itu adalah hukuman. Berjalannya satu arah dan tidak ada kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Karena hati-hati ternyata apa yang kita ucapkan juga mungkin bisa bertugas di dalam hati mereka. Itu sifat dari hukuman. Yang kedua ada motivasi konsekuensi. Nah, konsekuensi berbeda dengan hukuman, yaitu terencana dan sudah disepakati atau sudah disepakati. Kamu kalau tidak mengerjakan PR, konsekuensinya adalah dikasih lagi PR misal. Itu adalah konsekuensi, karena sebelum itu kejadian kita sudah kasih tahu dulu bahwa ketika dia melakukan A maka konsekuensinya A. Gitu. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi murid juga harus setuju di dalam konsekuensinya. Tidak bisa kita memaksakan konsekuensinya A, murid keberatan, tidak kita gubris lagi. Jadi harus sepakat. Yang ketiga, murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Itu ya, jadi memang kalau memang kita punya katakanlah
sekolah atau keyakinan sekolah yang memang harus dilakukan oleh murid, maka memang pertama itu kita kasih tahu bahwa ketika mereka melanggar, konsekuensinya A, B, C, D, dan E. Syukur-syukur kalau bisa mereka memberikan umpan balik. Apakah mereka setuju, mau menambahkan, mau mengurangi, tidak setuju, dan mereka pasti punya alasan. Misalkan, dan kita menerapkan ada solusi. Misal, ada anak yang sering terlambat, alasannya rumahnya jauh, misal nggak ada angkot dan kendaraan. Nah, kita tidak bisa memberikan solusi yang permanen. Apakah kita mau menjemput dulu anaknya setiap hari? Kan tidak mungkin. Tapi mereka mungkin punya pemikiran apa yang seharusnya mereka lakukan. Oh Pak, bisa nih saya ubah, yaitu dengan cara A, B, C, D, dan E. Nanti akan disampaikan di dalam restitusi oleh Pak Ahmad. Nah, itu adalah mengenai konsekuensi. Yang ketiga, mengenai restitusi. Ini dasarnya saja. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, siapa yang menentukan murid itu melakukan pelanggaran atau tidak, mereka sendiri. Siapa yang bisa memberikan solusi terhadap apa tindakan mereka adalah mereka sendiri. Gitu. Itu jadi komunikasi dua arah tentunya harus dilakukan dengan peserta didik, dan juga komitmen juga untuk melakukannya juga harus dilakukan dengan peserta didik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi bukan solusinya dari kita, karena solusi dari kita belum tentu cocok dengan mereka. Ya tadi, ya udah kamu ikut aja dengan teman kamu yang kampung, bisa solusi itu solusi dari kita. Tapi mungkin dia punya permasalahan sendiri, kenapa tidak melakukan itu? Makanya kita memfasilitasi agar mereka mencari solusinya sendiri dan melakukannya. Gitu. Ketika mereka sudah yakin terhadap satu nilai yang sudah disepakati bersama. Tuh. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kesadaran seperti itu harus kita motivasi mereka untuk membangun di dalam diri mereka. Bagaimana mereka bisa bersikap sesuai dengan nilai yang mereka yakini, dan mereka itu bersikap sesuai dengan seperti apa mereka ingin diperlakukan oleh orang lain. Dan saya rasa ini juga berlaku untuk kita, gitu ya. Kalau kita ingin melakukan sebuah sikap, kan kita juga harus mikirin respon dari orang lain itu akan seperti apa, gitu kan? Sehingga kebijakan atau setiap tindakan yang kita lakukan itu tidak ada orang yang merasa dirugikan, tersakiti atau tidak dianggap dalam hal itu. Oke, itu adalah restitusi. Nah, ada juga ternyata istilah dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya kalau kita tidak hayo-hayo. Itu berarti kita tidak percaya dengan mereka, gitu, pada akhirnya. Padahal mereka juga akan melakukan ketika yang kita kasih penghargaan. Saat penghargaannya tidak ada, mereka cenderung untuk tidak melakukan. Apakah setiap hari kita harus selalu memberikan penghargaan? Meskipun penghargaan itu hanya bersifat verbal, misal, tapi itu bagus, tapi tidak akan efektif untuk jangka yang panjang, karena mereka nantinya juga kan akan istilahnya tidak akan bersama kita lagi, gitu ya. Mereka akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya, ke kehidupan mereka selanjutnya, baik itu di masyarakat maupun di perguruan tinggi dan lain sebagainya. Nah itu. Nah, yang ketiga itu mengenai keyakinan kelas yang sebetulnya sudah kita pernah bahas juga di bulan yang sebelumnya, dan Bapak Ibu juga sudah pernah membuat dan ditransformasikan ke dalam keyakinan sekolah. Tapi karena memang di sini ada materi, jadi harus saya sampaikan. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Jika kita menekankan pada keyakinan, seseorang akan lebih termotivasi dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya
daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kalau misalkan kita pengen termotivasi dalam melakukan PMR katakanlah, ya kita harus munculkan motivasinya secara intrinsik dari dalam diri. Kita harus yakin bahwa memang ketika kita membuka diri kita untuk mempelajari PMR, itu akan bermanfaat untuk proses kita di dalam sekolah, baik itu kepada murid, belajar mengajar atau proses pembelajaran, ataupun dengan rekan sejawat dalam melakukan tugas kita sebagai sebuah roda organisasi sekolah yang biar berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang kita harapkan. Itu mengenai keyakinan. Kenapa harus keyakinan? Tidak peraturan aja. Termasuk juga dengan peserta didik. Kenapa harus keyakinan? Karena biar mereka juga punya satu tempat di mana kita menghargai mereka sebagai seorang individu yang utuh. Mereka punya keinginan sendiri terhadap kelas impian apa yang ingin mereka wujudkan. Karena kalau kita sudah melakukan, juga pasti mereka pengen kelasnya bersih banget, pengen kelasnya sejuk, adem. Itu kan rata-rata yang seperti itu, gitu kan? Dan tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah kita punya sebetulnya, gitu kan? Makanya kita himpun, kita samakan dulu mana yang kira-kira nadanya sama atau temanya sama, kita satukan, kita buat jadi keyakinan kelas, gitu. Selanjutnya, bagaimana pembentukan sebuah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu? Sudah kan kemarin sudah ya. Keyakinan kelas sifatnya itu lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi abstrak sebetulnya lebih abstrak ya, bukan harus abstrak, tapi lebih abstrak daripada peraturan yang jelas. Tidak boleh memakai sepatu warna kuning atau berwarna misal ketika upacara. Itu peraturan, gitu kan? Itu rinci banget gitu. Sepatu warna kuning misalkan atau berwarna, tali sepatu warna misalkan, itu jelas banget. Atau rambut yang diwarnai, itu peraturan, gitu ya. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Tadi kembali lagi ada nilai-nilai yang sifatnya universal, tidak lokal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, tentu saja ya, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga sekolah. Keyakinan kelas baiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan terlalu ngawang-ngawang juga. Kalau memang misalkan kita membuat sebuah keyakinan, apakah kita sudah mempunyai kemampuan untuk mewujudkannya atau tidak dengan sekolah tersebut? Disesuaikan. Terus juga semua warga kelas sebenarnya itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan secara pendapat. Dan juga kan kemudian kita nulisir, kita menuliskan pendapat kita lalu dihimpun dan diorganisasikan agar menjadi sebuah keyakinan sekolah. Dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi sifatnya itu tidak rigid, tidak kaku, tapi fleksibel. Ketika memang kita butuh untuk perubahan di dalam keyakinannya, maka kita juga harus memfasilitasi perubahan tersebut. Itu untuk membentuk keyakinan sekolah. Nah, ini juga ada contohnya. Makanya contoh poin-poinnya itu tidak terlalu banyak. Di sini ada contohnya. Kalau yang bawah tuh, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan milik barang milik orang lain. Itu kan abstrak. Hormat itu kan bentuknya beda setiap individu. Gitu. Sikapnya untuk menunjukkan rasa hormat itu kan mungkin berbeda setiap individu. Makanya itu sifatnya abstrak, gitu ya. Tidak rinci. Misalkan hormat itu harus gini kayak bendera, gitu kan. Itu kan berinci banget. Tapi kalau keyakinan kelas tidak seperti itu. Misalkan bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Itu abstrak banget, gitu. Tapi itu jadi nilai untuk anak-anak dari keyakinan. Dan mereka akan terjaga dari melakukan hal-hal yang di luar dari keyakinan. Atau ada konsekuensinya lah kalau tadi. Dan yang ketiga adalah diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Tadi salah satunya dengan menghargai bahwa setiap orang itu punya pemikiran yang berbeda terhadap suatu hal. Satu hal aja bisa beda-beda pemikirannya. Dan kita itu tidak bisa memaksakan, tapi kita harus menghargai. Dan kita cari kalau perlu jalan tengahnya, benang merahnya, kira-kira mana nih, biar setiap orang merasa dia itu dihargai.
Agar apa? Agar tidak timbul rasa apatis atau cuek. Ya udahlah, terserahlah, cuma kamu aja misalnya. Agar tidak seperti itu. Makanya setiap orang itu punya suara yang sama. Gitu ya. Itu mengenai bagaimana keyakinan kelas itu dibentuk. Nah, mungkin 3 poin pokok yang bisa saya bagi dengan Bapak dan Ibu. Sekali lagi ini hanya berbagi saja, dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah mengetahuinya. Hanya saja ini sebagai apa ya, bentuk menguatkan diri sendiri, terutama untuk diri saya sendiri, dan juga mengajak Bapak Ibu mari kita sama-sama melakukan pembiasaan-pembiasaan yang kita nilai baik untuk sekolah kita. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan masih fokus. Masih fokus ini? Yakin? Sepertinya ini sudah kelihatan tidak fokus. Kemarin ada oleh ice breaking dulu. Boleh berdiri semuanya? Cari pasangannya. Mohon maaf kalau yang baik, boleh berhadapan-hadapan, tapi kalau yang tidak ada pasangan yang bisa boleh bertiga. Baik, kita akan main game karena semuanya pasti senang main game. Main gamenya ini pakai bahasa Inggris yang nanti pasti tahu. Kita mengenal kata up, itu kata apa? Atas, down, bawah, oke? Boom, boom, banyak penggoyang kan? Tapi teknisnya tangan ini mau dikepalkan sehingga main apa ya namanya? Yang kayak gini kan? Ya, tapi kayak gitu. Tapi disilang-silang, yang satu di atas, yang lawannya di bawah. Oke? Dirapatkan Patrick. Oke? Yogi satu di atas, ya. Oke, semuanya sudah. Ibu belum ada pasangannya. Baik, ini akan melatih konsentrasi. Ketika saya bilang up, maka yang paling bawah harus naik ke atas. Oke, praktek ya, coba pelan-pelan. Up, yang atas, yang bawah ke atas. Down, berarti kebalikannya, yang bawah ke, yang atas ke bawah. Tapi kalau boom, yang boom itu yang bawah nangkap yang atas. Nangkap yang paling atas dan yang atas boleh menghindar. Kalau nggak bisa menghindar berarti berhasil masuk juaranya. Cakap berarti. Baik, sudah siap? Ibu ngobrol aja dulu. Oke, siap. Konsentrasi. Up, 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 down. Kita ulang lagi, konsentrasi. Down, up. Boleh sambil ketawa, boleh. Ini permainan, relax saja. Up, 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 boom. Oke, sudah relax semuanya? Ada? Boleh duduk lagi, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, ini boleh dipakai ketika Bapak Ibu melihat anak-anaknya di kelas sudah mulai jenuh. Karena konsentrasi itu kita itu terbatas. Kurang lebih ya di angka 10 menit sampai 20 menit. Setelah itu
mungkin perlu di-refresh lagi. Nah, maka butuh banyak referensi eye tracking buat kita. Baik, untuk selanjutnya saya akan mencoba memaparkan lanjutan dari materi yang tadi Pak Fikri sudah Baik. baik tujuan di diseminasi ini sudah sangat banyak sekali. Ini adalah bagian tujuan dari modul yang 3 modul terakhir di modul 1.4 ini. Kita lanjut saja. Nah, ini adalah table of contentnya ini yang akan kita diskusikan. Ini tidak akan banyak materi yang akan saya sampaikan, tapi mungkin nanti akan lebih penguatan. Karena saya menyiapkan beberapa video yang Bapak dan Ibu harus menerka apa positif. Baik, kita mulai dari kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada pertanyaan pemanis yang harus Bapak itu jawab. Boleh dilihat ke depan Bapak Ibu? Di sini ada situasi di mana Ibu Ambar guru kelas 10 di SMA Filsafat sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya. Namanya sebut saja Doni. Beberapa anak di kelas 10 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Saya ingin masukan dari teman-teman. Boleh merespon? Silakan. Yang mau mencoba menjawab. Boleh, mungkin. Ya, konfirmasi. Baik, terima kasih. Selamat buat dunia. Berarti akan dicari kebutuhan dasarnya ya. Nah, kita lanjut. Jadi ternyata secara teori ada 5 dasar kebutuhan hidup. Ya. Yang pertama adalah kebutuhan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa terima, kebebasan dan kesenangan. Nanti kita akan lihat di teori-teori ini di penjelasannya. Tapi saya tidak akan bacakan secara panjang lebar, hanya mungkin sekilas-kilas saja. Baik, yang pertama adalah kebutuhan tahan hidup. Survival adalah kebutuhan yang bersifat psikologis dan biologis. Jadi kata kuncinya di sini ada psikologis dan biologis. Contohnya, kalau di dalam ilmu ekonomi ada kebutuhan apa dulu? Primer ya, sandang pangan dan seterusnya. Ini masuk ke sini. Lalu biologis, ya seperti layaknya manusia normal, tentu saja ketika berreproduksi maka ini adalah salah satu cara untuk mempertahankan kehidupan. Itu merupakan kebutuhan untuk apa? Untuk mendapatkan perasaan aman. Nah, ini ada jawabannya dari kasus yang tadi Doni. Kalau kita memposisikan Doni ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka jawabannya adalah ketika ditanya oleh Ibu Amar, Doni akan menjawab karena dia lapar.
meminta makanan secara paksa itu karena dia lapar, ya. Lalu apa lagi? Karena orang tua tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang tidak bisa dipenuhi oleh bayi adalah kebutuhan untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu keberkatan. Seperti itu. Bisa dipahami teman-teman ya? Nah, baik. Dan ini berlaku untuk semuanya, baik itu peserta didik yang masih berusia kecil ataupun kita yang sudah dewasa. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kata kuncinya di sini adalah meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi yang ketika yang dikatakan disayangi dan diterima pasti ada timbal balik secara sosial. Gak mungkin disayangi oleh sendiri. Pasti ada saling dengan makhluk yang lain, dengan yang sendiri minimal. Nah, ketika di sini dilihat dalam kasus yang Doni tadi, ketika Doni ditanya oleh Ibu Ambar dan alasannya mengambil bekal itu karena dia merasa senang temannya jadi perhatian dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Cari perhatian ini, ya, cari perhatian. Mungkin di rumahnya tidak diperhatikan, gitu. Jadi intinya kalau kasusnya seperti ini dan responnya seperti ini, maka Doni ini itu kalau kebutuhan dasarnya adalah yaitu adalah kebutuhan dan akan kasih sayang dan rasa terima. Kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini mungkin laki-laki yang biasanya ini. Kalau laki-laki ini kebutuhan dasarnya ingin diakui, ya. Kebetulan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompetensi, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Yang ujung-ujungnya adalah ingin dihargai. Nah, kembali kepada contoh yang tadi, kasus yang tadi, ketika Doni memposisikan diri untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu untuk penguasaan, maka Doni itu merasa hebat, ya, karena temannya jadi takut dengan dia, seperti itu, dipaksa. Jadi kan anak-anak, ya seperti itu, ya, seperti itu, ya. Maka sebetulnya Doni sedang memiliki kebutuhan dasarnya akan kekuasaan, seperti itu. Ini secara teori. Lalu selanjutnya kebebasan. Kebebasan ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan atau mampu menjalankan arah hidup seseorang. Cirinya, anak-anak kalau kita itu selalu mencoba-coba, tidak selalu terpengaruh pada orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Seperti itu. Kembali kepada kasus yang Doni tadi, jika jawabannya itu Doni mengatakan dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan temannya yang lain yang beraneka ragam. Maka Doni di sini posisinya adalah dia ingin berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Satu lagi kesenangan. Ya tadi konsepnya adalah untuk bermain ataupun ada tawa. Ya. Di sini kita lihat kalau kembali kepada kasus Doni biar lebih paham lagi, dia iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang sama. Belajar ya. Iseng gitu. Ekspresi teman-temannya itu lucu bolehnya. Maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan di dasar kebutuhan ini bisa dipahami dari contoh yang tadi. Nah, di sini Gensler menyatakan bahwa kapasitas kita untuk berubah ada itu di dalam diri kita.
Jadi seperti tadi yang dikatakan oleh Paulus, itu sesungguhnya untuk merubah diri kita bukan dari orang lain. Lebih mendalam itu dari dalam diri, ya. Yang menurut dalam itu adalah perubahan kognitif itu dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Karena sesungguhnya ketika kita berbicara tentang melakukan kesalahan, itu semua punya alasannya. Ketika anak terlambat, ketika anak tidak mengerjakan tugas, itu sesungguhnya mempunyai maksud dan tujuan. Terlepas itu, maksud dan tujuannya itu positif atau negatif. Seperti itu. Karena ada dorongan dari dalam diri. Oh, saya sudah siapkan psikometer. Saya ingin mengecek bapak dan ibu itu kebutuhan dasarnya di mana. Mungkin ini sebagai bahan nanti bapak dalam jauh. Ya, kebutuhan saya. Yang jelas butuh duit. Boleh dibulat, boleh silakan dikasih tanda saja, boleh. Kalau matematika langsung keren mana? Siapa kalkulator? Nah, pasti nanti ujung-ujungnya disuruh Disuruh betul. Karena tidak ada benar dan salah. Ini hanya mengukur kebutuhan dasar bapak dan ibu saja. Orang lain terhadap diri sendiri. Mau berbicara tentang sendiri. Baik, ada yang lain? Pertanyaan nomor 1 sampai 10 itu berbicara tentang apa? Mencerminkan kebutuhan apa?
Tolong dari tadi 5 kebutuhan itu. Kebutuhan sosial. Oke. Yang kedua 11 sampai 20. Ya. Obsesi. Coba, Bapak dan Ibu coba cek. Pertanyaan nomor 1 sampai 10 itu kaitannya dengan yang mana? Memenuhi kebutuhan yang mana? 11 sampai 20 yang mana? Iya, silakan. 20 1 sampai 30 kebebasan. 30 kesenangan. Baik. Tinggal lihat Bapak dan Ibu sekarang itu lebih besar di mana? Waktu di kesenangan. Butuh kesenangan. Oke, jadi lihat hasilnya mana yang paling besar angkanya, kebutuhan mana yang paling tinggi. Apakah hasilnya sesuai dengan Anda yang Anda rasakan? Sesuai tidak? Nanti cocok. Waduh, Pak, berarti butuh kesenangan Pak. Harus pikir kayak gini. Makanya saya sudah bilang sekarang saya jadi pembahagia dan menjadi presiden dan Bapak Ibu senang dan dilihat dari wajahnya Pengakuan dari sorot matanya udah kelihatan. apa tapi memang kebutuhan akan berbeda-beda. Seperti itu. Baik, sudah Bapak dan Ibu sudah menemukan kebutuhan dasar masing-masing? Sudah. Silakan disimpan dan nanti boleh di pertanyakan bagaimana cara memenuhi kebutuhan ini. Baik. Ini satu lagi berkaitan dengan kebutuhan itu ada dunia berkualitas. Boleh jadi tulisnya nanti boleh disimpan dulu. Baik, selanjutnya, nah ini dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita atau Anda, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Baik itu orang, tempat, benda, nilai-nilai dan kepercayaan yang penting bagi Anda akan termasuk di sana. Untuk masuk ke dalam dunia berkualitas itu syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi Anda dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar. Murid juga mempunyai gambaran dunia berkualitas. Tentunya sebagai guru kita harus memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi, apa yang bisa disimpulkan dari materi ini, dunia berkualitas ini? Berkaitan tadi kebutuhan dasar semuanya mempunyai kebutuhan dasar yang dipenuhi. Lalu ketika berbicara tentang dunia berkualitas yang kaitannya dengan peran kita sebagai guru, yaitu tentu saja kita harus memberikan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai yang kebajikan yang hakiki, sehingga nilai atau dunia berkualitas yang mereka miliki itu menjadi positif. Baik, kita simpan dulu yang ini karena ini waktu juga.
sudah dipelajari di PMM. Masih ingat? Masih lupa. 5 posisi kontrol. Ada apa saja? Ada apa saja? Bom hukum. Oke. Yang kawan? Manajer. Perbuatan tak bersalah, teman, kemudian pemantau dan manajer. Terima kasih. Baik. Sebelum ke bagian situ, ini ada kasus lagi. Bisa dibaca atau dibacakan? Pembahasan sangat teman pemantau manajer. Ini adalah komposisi kontrol. Kita akan lihat dari tayangan video ini. Kira-kira video yang pertama ini masuk ke dalam yang mana? Kalau berikan alasannya nanti ya. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Posisi apa ini? Ya. Dalam sesi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, itu kelemahannya. Kalau dalam waktu juga. Kita lanjut. Ini grup piket ini. Sorry, Pak. Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi apa? Pemantau. Ya. Oke. Posisi pemantau mengandalkan hitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Berarti satu lagi. Ya, media. Kita lihat bagaimana caranya berkomunikasi sebagai posisi manajer.
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain menghina Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Dan ini posisinya sebagai manajer. Mengatur. Perlu penjelasannya ya. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulis memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip ini? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ini dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pak banget, jelas ya, teman-teman. Jadi ingat tinggal kita coba diterapkan. Menguatkan kontrol diri itu dengan membangun motivasi prinsip, sehingga tadi watak-watak positifnya akan muncul. Lalu keadaan ini, nah saya akan pergi masalah ini dengan, jadi dipaksa anak itu berkata seperti itu. Ya, jadi dipaksa anak itu sampai dia ikrar dalam bahasa sederhana ini. Bagaimana cara mencari solusi dari masalah tadi? Lalu dampak pada murid bagaimana? Mengevaluasi diri. Dia akan secara diri sendiri mengevaluasi diri sendiri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Seperti itu. Lalu kaitan dengan dunia yang berkualitas tadi yang materi terakhir, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ini materi 5 posisi kualitas. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi inklusif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, Sarah. Yang Pak, Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyuruh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir gagal lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat tadi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dengan hal ini. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita memilikinya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1.
Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memiliki suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Batasan waktu tidak memungkinkan untuk dilaksanakan analisis ini. Manusia dan dunia kualitas di posisi kontrol dan segitiga institusi sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah kita. Tentunya untuk mewujudkan hal ini perlu proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu yang sebentar, butuh effort yang besar. Selain itu juga proses membutuhkan keterlibatan semuanya, pemangku kepentingan sekolah. Jadi tidak bisa kita berjalan sendiri-sendiri. Jadi kita harus bergandeng tangan, berkolaborasi untuk mewujudkan dari teori-teori yang sudah kita dapatkan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.